Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kegiatan MPLS hari kedua. Sebelum materi disampaikan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta MPLS, dimohon berdiri. Peserta MPLS disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti penyampaian materi pertama tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, serta wawasan wiyata Mandala oleh Bapak Siswanto, SPD. Kepada Bapak Siswanto SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sarana prasarana sekolah, saya mengenalkan lingkungan sekolah yang ada di UPTB SMP Negeri 2 Mojo yang terdiri atas lingkungan dalam sekolah dan lingkungan luar sekolah, dengan tujuan setelah mengenal lingkungan sekolah, peserta didik baru yang pertama semakin menyayangi lingkungan sekolah dengan memelihara dan merawat lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar akan semakin lebih lancar. Baiklah, kita mulai untuk mengenalkan ruangan yang pertama adalah ruang Bapak Kepala Sekolah. Inilah ruang Bapak Kepala Sekolah. Di ruang inilah Bapak Julu Cahyono MPD selaku Kepala PD SMP Negeri 2 Mojo mengerjakan tugas-tugas antara lain merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, menyusun rencana kerja sekolah, melakukan supervisi, evaluasi, dan monitoring. Berikutnya, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berikutnya adalah ruang tamu. Disinilah Bapak Kepala Sekolah menerima tamu-tamu dari luar seperti tamu dari Dinas
pendidikan, tamu dari kecamatan, tamu dari puskesmas, tamu dari kepolisian, dari Koramil, juga dari orang tua atau wali murid. Ruang ini juga digunakan untuk koordinasi staf sekolah. Berikutnya, ini adalah ruang staf sekolah. Di ruang ini, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, mulai dari Waka Kesiswaan, Waka Akademik, Waka Sarana Prasarana, dan Waka Humas, mengerjakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, seperti menyusun program kerja, menyusun jadwal pelajaran, menyusun laporan kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita menuju ke ruang guru. Ruangnya bersih, rapi, dan nyaman. Di ruang ini Bapak Ibu guru mengerjakan tugas-tugas seperti menyusun perencanaan mengajar, mengoreksi pekerjaan peserta didik, memberi penilaian, dan lain-lain. Di sini anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru terhadap materi-materi yang pernah dipelajari jika mengalami kesulitan. Juga dilakukan atau tempat untuk diskusi kelompok antar teman-teman membahas kesulitan-kesulitan dalam KBM. Ini adalah ruang tata usaha SMP Negeri 2 Mojo. Di ruang ini tempatnya Bapak Ibu pegawai tata usaha melaksanakan tugas-tugasnya seperti mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mengetik dan menggandakan surat, mengarsip surat, menyusun data statistik sekolah, juga melayani tamu dari orang tua atau wali murid. Selanjutnya, ini adalah ruang bimbingan konseling. Ruang ini untuk memberikan bimbingan dan konseling agar peserta didik bisa memahami dirinya dan lingkungannya, mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi dan upaya untuk mencegahnya, kemudian memberi bantuan kepada yang mengalami masalah, memberi konseling dalam memilih kegiatan termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ini adalah ruang kelas. Di sisi sebelah timur adalah ruang kelas 7 berjumlah 8 kelas. Kemudian di sisi barat adalah ruang kelas 8 berjumlah 8 kelas. Kemudian di tengahnya di antara ruang kelas 7 dan kelas 8 tempatnya ruang kelas 9 berjumlah 7 kelas. Ruang kelas ini adalah tempat untuk kegiatan belajar mengajar, mengerjakan tugas, tempat berdiskusi, dan lain-lain. Untuk itu, mohon anak-anak ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelasnya masing-masing melalui petugas kebersihan atau petugas piket yang telah dibentuk oleh tiap-tiap kelas. Selanjutnya, di belakang saya, di sebelah utara, adalah laboratorium komputer. Laboratorium komputer merupakan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, misalnya untuk penilaian dan untuk ujian berbasis komputer. Tempat ini untuk belajar mata pelajaran TK dan ilmu komputer. Di tempat saya berdiri ini adalah lapangan upacara. Lapangan upacara merupakan titik kumpul semua warga sekolah, utamanya peserta didik. Di sini anak-anak untuk melaksanakan upacara dengan tujuan untuk melatih anak-anak memiliki rasa disiplin,
jujur dan tanggung jawab, serta memiliki rasa nasionalisme atau rasa kebangsaan. Ini adalah ruang laboratorium IPA, juga difungsikan sebagai ruang kelas. Ruang laboratorium IPA adalah tempat kegiatan pembelajaran yang bersifat praktik, tempat untuk menyimpan alat dan bahan praktik. Oleh karena itu, dalam menggunakannya harus dalam bimbingan Bapak Ibu guru IPA dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Berikutnya, ini merupakan toilet sekolah, terdiri atas toilet Bapak Ibu guru dan toilet untuk peserta didik. Sekolah menyediakan 3 bangunan toilet untuk siswa, di mana setiap bangunan toilet terdiri atas 3 WC siswa dan kamar kecil untuk siswa. Jagalah kebersihannya, karena kebersihan lingkungan sekolah itu tercermin dari kebersihan toiletnya. Ini adalah ruang perpustakaan. Di dalamnya terdapat banyak koleksi buku-buku, baik buku mata pelajaran maupun buku non-mata pelajaran. Buku mata pelajaran nanti akan diberikan kepada setiap siswa dengan ketentuan 1 buku mata pelajaran 1 siswa. Buku itu bisa dibawa pulang. Berikutnya buku non-mata pelajaran bisa dibaca di ruang perpustakaan. Kewajiban kalian adalah untuk merawat buku-buku tersebut, karena buku-buku itu juga nantinya dimanfaatkan untuk adik kelas kalian. Ini adalah Musola Al-Mutakun UPTD SMP Negeri 2. Di musola ini sebagai tempat beribadah, sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan, sebagai tempat untuk kegiatan memperingati hari-hari besar Islam, kemudian juga untuk diskusi dan latihan. Ini adalah sekretariat Adiwiyata UPTD SMP Negeri 2 Mojo. Sejak tahun 2018 disebut sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Artinya, sebagai warga UPTD SMP Negeri Sekolah harus peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan itu bisa diwujudkan melalui tindakan-tindakan antara lain memelihara dan merawat taman dan kebun sekolah, kemudian kegiatan kerja bakti, kemudian pemberantasan sarang nyamuk, mengelola sampah dengan benar, memperbaiki saluran air, sanitasi dengan benar. Berdekatan dengan Sekretariat Adiwiyata adalah ruang khusus. Disinilah anak-anak OSIS di bawah bimbingan Bapak Ibu guru melakukan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seperti membuat laporan-laporan kegiatan, merencanakan kegiatan dan lain-lain.
kantin sekolah UPTB SMP Negeri 2 Mojo. Sebelum masuk sekolah dan saat istirahat atau saat pulang sekolah bisa memanfaatkan kantin ini untuk membeli makanan dan minuman. Tentunya makanan yang sehat, makanan yang bebas pengawet, bebas pewarna, dan bebas perasa, artinya tidak berlebihan. Di samping saya adalah lapangan olahraga. Lapangan olahraga antara lain dapat difungsikan sebagai titik kumpul, titik berkumpulnya anak-anak untuk melakukan koordinasi. Kemudian yang utama di lapangan olahraga adalah sebagai tempat berolahraga. Di sisi timur sebagai lapangan voli, kemudian di sisi barat sebagai lapangan bola basket, menjadi satu dengan lapangan upacara. Di samping lingkungan dan sarana prasarana yang saya sebutkan tadi, ada lingkungan yang lain seperti taman sekolah, kebun sekolah, greenhouse, ruang sirkulasi satwa sekolah, sanitasi sekolah, saluran air dan tempat cuci tangan, yang juga merupakan lingkungan yang ada di dalam sekolah. Anakku serta didik karena perkenalan lingkungan sekolah dan sarana prasarana yang ada di UPTB SMP Negeri 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan selamat datang untuk semua peserta didik baru di SMP Negeri 2 Mojo. Selamat bergabung dengan keluarga besar di SMP Negeri 2 Mojo. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk materi hari ini. Biodata saya adalah sebagai berikut. Nama Bu Farida, mengajar mata pelajaran IPA. Untuk alamatnya di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Untuk materi hari ini adalah motivasi belajar anak-anak ya. Silahkan diikuti secara seksama dari rumah kalian masing-masing karena hari ini masih dalam masa COVID-19 sehingga pembelajaran pada saat MPLS hari ini juga masih dalam kondisi online. Silakan diikuti secara seksama. Motivasi belajar. Apakah sebenarnya motivasi belajar itu anak-anak? Motivasi belajar merupakan dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan belajar itu apa toh anak-anak? Yaitu untuk mencapai prestasi atau hasil belajar yang sebaik mungkin. Dari slide yang ditampilkan di sini ada seorang anak sedang belajar itu dengan penuh kesungguhan belajar
diharapkan bisa memperoleh hasil yang baik, misalnya nilai rapot yang baik atau untuk mendapatkan piala. Belajar itu memerlukan dorongan atau motivasi. Ada motivasi atau dorongan dari luar, misalnya ingin mendapatkan ranking di kelasnya atau ranking di sekolah. Selanjutnya, dorongan dari luar yaitu bisa untuk mendapatkan hadiah. Bisa hadiah itu dari Bapak Ibu guru di sekolah atau mungkin hadiah dari orang tua kalian di rumah. Berikutnya, motivasi kalian belajar diantaranya yaitu dorongan dari dalam. Siswa menyadari bahwa pelajaran apapun yang diterima akan berguna bagi kehidupan kelak. Jadi akan memberi bekal kepada kalian untuk kehidupan yang akan datang. Semua mata pelajaran itu penting, mulai dari PAI, PKN, bahasa, semua itu penting untuk bekal kehidupan kalian kelak di masa yang akan datang. Itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri. Berikutnya, hasil kegiatan belajar. Itu apa anak-anak? Jadi sampean belajar selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, itu hasilnya apa? Yang pertama, perubahan diri dari tidak tahu menjadi tahu. Misalnya pada slide itu ditampilkan ada gambar trapesium, ada gambar balok, kemudian ada gambar kerucut, gambar lingkaran. Yang semula kalian tidak tahu, setelah melakukan kegiatan belajar akhirnya menjadi tahu. Rumusnya untuk trapesium seperti ini, menghitung kerucut seperti ini, akhirnya akan tahu. Itu dari tidak tahu menjadi tahu. Di antaranya untuk pelajaran matematika seperti itu. Misalnya, sampean dulu tidak bisa naik sepeda. Nah, akhirnya diajari oleh kakaknya, oleh ayahnya, bisa temannya, akhirnya bisa naik sepeda. Itu juga merupakan hasil belajar. Dari hasil belajar diantaranya yaitu dari tidak dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu. Contohnya naik sepeda, memanjat pohon, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian hasil belajar selanjutnya yaitu dari tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu. Sama contohnya bisa naik sepeda, bisa menghitung luas lingkaran, bisa berenang, bisa lari, bisa memasak, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus belajar? Jadi kenapa sampean kok harus sekolah? Kira-kira apa? Jadi yang pertama yaitu untuk menghilangkan kebodohan. Karena orang kalau tidak mau belajar, tidak mau sekolah, itu tidak akan punya pengetahuan apapun, hanya sedikit sekali dari yang dilihat di sekitarnya saja. Jadi kalau sampean sekolah itu akan banyak ilmu yang didapat, sehingga sampean menjadi pandai, sehingga tidak bodoh. Untuk itu pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun biar semua rakyat Indonesia menjadi cerdas. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar pula, yaitu untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti manusia. Jadi bedanya manusia dengan makhluk yang lain itu karena memiliki akhlak diantaranya. Misalnya di gambar tayangan itu, akhlak terhadap orang tua. Sampean misalnya kalau mau berangkat ke sekolah atau mau berangkat mengaji, minta izin dulu, bersalaman dengan kedua orang tua, itu termasuk akhlak yang baik. Berikutnya, akhlak terhadap lingkungan. Misalnya membersihkan lingkungan, terus bergotong royong dengan warga sekitar, itu termasuk akhlak yang baik. Bekerja sama dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Jadi menjalin
persaudaraan dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Itu termasuk memperbaiki akhlak manusia. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar ya? Yaitu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum kita belajar bersekolah, itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi itu benar menurut kita, tetapi tidak untuk orang lain. Jadi secara umum itu yang benar, yang salah mana, itu harus menuntut ilmu di sekolah. Misalnya di Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama dan beragam suku bangsa. Di tayangan diperlihatkan ada orang Hindu, Buddha, ada yang dari suku Jawa, suku dari daerah Sulawesi. Itu kita harus melakukan toleransi atau hubungan baik dengan mereka. Jadi ternyata yang baik itu seperti ini, menjalin hubungan yang baik, tidak boleh saling memperolokkan di antara suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang salah yang mana? Membuli, mengolok-olokkan temannya, itu tidak boleh. Itu jelas salah. Misalnya sampean membunyikan radio atau tip di rumah, meskipun di rumahmu sendiri, tetapi suaranya kan bisa mengganggu orang lain. Benar menurut sampean tapi salah menurut orang lain. Jadi dengan bersekolah, dengan belajar di sekolah, sampean akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, untuk yang senengane tawuran, lah itu stop tawuran, tidak boleh ya. Itu termasuk perbuatan yang salah. Jalinlah komunikasi yang baik dengan temannya. Kalau punya masalah diselesaikan secara baik-baik. Tidak boleh tawuran, hindari karena semua kita adalah bersaudara. Itu anak-anak ya. Terus mengapa kita harus belajar? Yaitu untuk mencapai cita-cita. Di slide diperlihatkan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Semua anak harus punya cita-cita. Berbeda-beda cita-citanya. Nah, di gambar itu ada yang, saya ingin menjadi pilot bu, ya bagus, gak apa-apa. Nanti bisa terbang dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, ke Australia dan yang lainnya. Kemudian ada lagi, saya ingin menjadi polisi bu. Nah, di gambar itu juga ditampilkan. Boleh, bagus, menjadi polisi yang baik, menjadi pelayan masyarakat yang baik. Berikutnya ada yang ingin jadi dokter, ya bagus juga, melayani masyarakat yang sakit. Nah, kalau saat ini mengalami pandemi COVID-19, nah itu cita-cita. Misalnya saya ingin kerja di bengkel bu, bagus juga. Ingin jadi penjahit, bagus. Jadi chef, masak di restoran bu, ya boleh, bagus. Itu semua cita-cita yang kalian inginkan. Jadi cita-cita itu bisa tercapai bila sampean belajar yang baik, belajar yang tekun. Motivasinya harus tinggi, sehingga kalau kita punya semangat belajar yang tinggi, insya Allah cita-cita akan tercapai. Kalau cita-cita tercapai, tujuannya apa tuh cita-cita itu? Kalau sudah mendapatkan pekerjaan, apa yang kamu cita-citakan? Berikutnya adalah hidup secara layak. Kalau sudah hidup layak atau hidup enak, nah diantaranya kalau orang Muslim, orang Islam, cita-citanya yaitu ingin mengunjungi Baitullah atau naik haji. Berikutnya yang punya banyak uang lagi, lah di gambar itu daerah mana anak-anak? Itu adalah wilayahnya Australia sana, Sydney. Wah, sing duwite akeh bisa ke sana, boleh, ndak salah. Selanjutnya, supaya belajar kita yang kita lakukan menjadi lebih efektif dan bermakna, lebih berhasil, maka kalian perlu melakukan pengaturan waktu di rumah, yaitu dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari, terutama waktu untuk belajar diutamakan. Misalnya, sampean membuat jadwal mulai malam hari, mulai berangkat tidur
jam 10 malam tidur, kemudian bangun jam 4 pagi, sholat subuh. Terus setelah itu setelah sholat subuh membantu ibu atau ayahnya di dapur atau di sekitar rumah, itu bisa dilanjutkan. Setelah itu belajar online, misalnya dari rumah mulai jam 7 sampai jam 11 misalnya. Setelah belajar online misalnya istirahat dulu. Setelah itu masuk waktu duhur, sholat duhur. Itu sampean buat sedemikian rupa sehingga menjadi jadwal kegiatan sampean sehari-hari di rumah. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya harapkan sampean semua sebagai siswa baru di SMP Negeri 2 Mojo bisa mengatur waktunya dengan baik. Meskipun sekarang dalam masa COVID-19, sampean tetap bisa belajar di rumah dengan baik melalui daring atau online dari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Bisa belajar dari rumah. Kalau ada kesulitan bisa tanya lewat WA atau Google Classroom, bisa tanya ke Bapak Ibu gurunya atau ke Bapak Ibu wali kelas sampean. Nanti akan disampaikan nama-nama Bapak Ibu guru wali kelas sampean masing-masing. Selanjutnya untuk tugas rumah sampean pada materi motivasi hari ini yaitu jawablah pertanyaan berikut yang nomor 1. Apa cita-citamu? Tiap anak nanti jawabannya beda-beda. Terus nomor 2, apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-citamu itu? Misalnya dengan belajar yang baik atau bagaimana. Terus nomor 3, tugas yang ketiga yaitu buatlah jadwal kegiatan harian mulai kalian bangun tidur pagi sampai tidur malam kembali. Buatlah dalam tabel atau dalam kotak-kotak, nanti akan saya sampaikan contohnya ya pada saat pemberian tugas di grup kelasnya masing-masing. Meskipun sampean belajar dari rumah, dimanapun kalian berada, mulai dari desa Ngadi sampai Mojo dan yang lainnya, tetap semangat ya, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Semoga sukses semua. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan penyampaian materi ketiga tentang pola hidup sehat oleh Ibu Bekti Andarbeni SPD. Kepada Ibu Bekti Andarbeni SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Salam semangat untuk anak-anakku kelas baru siswa SMP Negeri 2 Mojo tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian, alhamdulillah saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima menjadi siswa di SMP Negeri 2 Mojo. Walaupun di masa pandemi, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk kali ini MPLS kali ini Bu Bekti ingin memberikan materi tentang pola hidup bersih dan sehat ya. Tapi sebelumnya biar semangat, kita tepuk hebat dulu ya anak-anak. Kamu tirukan gerakannya, ini sangat mudah sekali untuk menambah semangat kita ya. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat, semangat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat ya. Anak-anakku sekalian, masih ingat ya dengan saya di video perkenalan? Nah, saya adalah Bu Bekti. Nama lengkap saya Bekti Andarbeni.
saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Mojo. Insya Allah nanti kalau mudah-mudahan nanti setelah masa pandemi berakhir kita akan bertemu di pembelajaran tatap muka ya. Semuanya kita tetap berdoa ya. Baiklah, kita masuk ke materi anak-anak. Tentu semua ingin kita memiliki tubuh yang sehat. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang mengabaikan pola hidup bersih dan sehat. Pengen sehat tapi dia tidak berkelakuan atau tidak berperilaku menjaga kesehatan. Terutama anak-anak ya, ini di masa pandemi dan saat ini kita mengalami kelonjakan orang-orang yang menderita COVID dan banyak juga yang meninggal dunia. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama berdoa, kita ikhtiar dengan berperilaku yang sehat ya. Pola hidup bersih dan sehat itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Anak-anak sekalian, pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya, ada juga yang harus mempraktekannya dengan pola hidup yang sehat. Jadi tubuh kita akan selalu sehat, bugar ya. Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak sekali yang meninggal karena COVID itu karena mereka daya tahan tubuhnya lemah dan banyak yang menderita penyakit bawaan. Kalian jangan tidak hanya mereka yang sudah lanjut usia, tapi penyakit itu bisa juga menyerang kalian yang walaupun masih muda tapi tidak bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat. PHBS itu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dan keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi dia itu mempraktekkan untuk dirinya sendiri tapi juga menolong orang lain untuk berperilaku hidup sehat. Jadi memberikan informasi kepada mereka juga sehingga masyarakat terutama dari keluarga kita dulu, kemudian dari masyarakat bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Anak-anak sekalian, apa manfaat PHBS? Yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Nah, ini sangat penting sekali terutama di masa pandemi. Karena penularan COVID ini sangat mudah sekali ya. Untuk itu anak-anakku sekalian, jika di dalam keluarga kita satu saja sudah terkena, itu akan sangat mudah tertular kepada keluarga yang lain. Dan bahkan di dalam satu keluarga itu kadang-kadang ayahnya meninggal kemudian ibunya, sedangkan anaknya masih dirawat di rumah sakit. Nah, ini kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dan kita sendiri bisa terhindar dari COVID dan hidup sehat ya. Baiklah, kemudian yang nomor 2, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Nah, ini sudah sangat terlihat COVID ini berpengaruh terhadap pendidikan kita, sehingga anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, bertatap muka, bertemu dengan teman, kemudian mengembangkan bakat kalian secara langsung. Nah, ini semuanya karena ada pandemi COVID. Nah, untuk itu biar segera selesai, kita bisa tumbuh dengan sehat, cerdas, kalian bisa mengembangkan cita-cita sesuai dengan bakat minat kalian. Sama-sama kita menjaga dengan berperilaku yang sehat. Kemudian yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Nah, Bapak Ibu kita kalau tidak ada COVID ini kan dengan bekerja dengan leluasa. Nah, ini kita mau ke kantor atau mungkin ke pasar itu juga harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini mari sama-sama kita menjaga agar keluarga kita menjadi sehat. Kemudian yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Yang kelima, yang paling penting, dengan perilaku hidup bersih dan sehat selama pandemi, insya Allah keluarga kita akan terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak sekalian,
berikut adalah langkah-langkah pola hidup sehat, terutama di masa pandemi yang sering dan sudah kalian praktekkan ya di rumah sehari-hari. Tetap mencuci tangan memakai sabun, itu yang pertama. Karena apa? Insya Allah ketika kita dari bermain atau kita dari luar bepergian, ketika masuk harus cuci tangan dulu, terutama sebelum makan ya. Cuci tangan pakai sabun sehingga kuman-kuman atau virus yang ada di tangan kita itu bisa mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua ini seperti penggunaan masker. Nah, seperti ini. Penggunaan masker. Kalau menggunakan masker yang seperti ini mungkin kalian tidak perlu double ya yang KN itu. Tapi kalau penggunaan masker yang kain itu saat ini disarankan untuk didouble. Jadi kalian menggunakan masker medis kemudian didouble dengan penggunaan masker yang kain. Dan yang sangat penting, hindari kerumunan. Kalau tidak penting sekali kalian tidak usah keluar rumah, terutama di masa PPKM ini. Kalau memang harus keluar, ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan, tetap menjaga jarak. Jangan sampai kita berhadapan dengan teman, tidak ada jarak, tidak memakai masker, padahal kita tidak tahu orang tersebut membawa virus atau tidak. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah berolahraga secara rutin. Nah, olahraga ini bisa kalian dengan dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah, bisa dengan senam atau pemanasan seperti yang kalian lakukan kalau dulu di sekolah ya, ada pemanasan, ada lari kecil-kecil, ada naik sepeda mungkin hanya yang di lingkungan rumah yang aman. Tapi kalau selama PPKM ini disarankan olahraga yang tidak mengharuskan kita untuk keluar rumah ya. Jadi yang penting rutin dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pola makan. Ini sangat penting sekali untuk menambah daya tahan tubuh kita. Anak-anak memerlukan makan makanan yang bergizi ya. Bergizi tidak harus mahal. Misalnya sayur-sayuran. Nah, terutama kalian kalau di rumah mungkin bisa menanam sendiri ya. Bayam, kemudian sawi dan lain sebagainya, itu silahkan perbanyak makan buah, makan sayur. Kalau dari protein hewani bisa dari ayam atau daging, tapi bisa juga dari makan ikan laut, yaitu akan lebih murah. Yang penting tetap menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi ketika kalian ini saat ini di rumah, nah jaga lingkungan kalian agar tetap bersih. Seperti sampah-sampah, nah, disapu setiap pagi, kemudian buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai ada air yang menggenang biar tidak untuk berternak nyamuk ya. Ini jaga lingkungan agar tetap sehat. Yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, sekarang ini banyak anak-anakku yang terlena dengan HP, yang katanya belajar online atau daring menggunakan HP, namun ternyata HP digunakan hanya untuk bermain game atau kebanyakan menonton YouTube. Nah, sehingga kalian lupa ketika malam sampai bergadang, akhirnya itu akan merusak kesehatan kita ketika kita kurang tidur ya, paling enggak 7-8 jam. Jangan lupa juga banyak minum air putih ya, itu harus dicukupkan. Minum-minuman yang bersoda dan sebagainya atau merokok ini terutama ya, jangan sekali-kali dilakukan. Hindari minum minuman keras ini ya. Anak-anak sekalian, saya tambahkan tips dalam pola hidup sehat ya. Yang pertama adalah penuhi konsumsi protein. Nah ini jangan lupa, tadi sudah saya sampaikan, banyak makan buah-buahan, sayuran, ini protein yang berasal dari tumbuhan. Kemudian protein yang hewani itu bisa kalian konsumsi seperti daging, ayam dan lain sebagainya ya. Ikan itu biasanya akan lebih murah ya. Kemudian yang kedua, hindari makanan yang mengandung pengawet. Jangan jajan sembarangan. Lebih baik semasa seperti ini digunakan untuk memasak di rumah. Jadi kita makan olahan masakan kita sendiri. Kalian bisa dengan belajar dengan membantu ibu juga ya. Kemudian yang ketiga, jauhi makanan berlemak. Jadi
seperti gorengan, kemudian makanan yang berlemak dan menumpuk, nanti itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Makanlah makanan yang protein tinggi. Kemudian yang keempat, makan buah-buahan yang fresh. Misalnya di rumah kalian tuh ada buah-buahan, nah itu terutama ini yang tidak mahal itu seperti kates, itu tinggi sekali dengan vitamin C, tomat dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima, kurangi minuman yang memiliki kandungan gula. Jadi di Indonesia ini banyak sekali penderita diabetes, termasuk tinggi ya untuk dunia, karena di Indonesia ini makanan utama kita adalah beras. Nah itu banyak mengandung karbohidrat dan itu bisa menjadi gula. Nah ini untuk anak-anak sekalian dijaga kesehatannya mulai dari sekarang. Kemudian banyak minum air putih, hindari seperti minum minuman bersoda atau beralkohol ya. Yang ketujuh, mengawali program olahraga dengan teratur. Nah, kalian jadwalkan tiap pagi itu harus rutin olahraga. Misalnya minimal 10-15 menit. Nah, bisa lari-lari kecil atau gerakan-gerakan pemanasan. Kemudian yang selanjutnya, jauhi berat badan berlebih atau kegemukan. Ini terutama untuk kalian yang masih muda. Ini akan berpengaruh untuk aktivitas kalian ya. Yang kesembilan, istirahat yang berkualitas. Nah, di masa pandemi hindari kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kalian manfaatkan waktu bersama keluarga, istirahat yang cukup ya. Jangan terlena dengan bermain HP, bermain game sehingga kalian sampai bergadang larut malam, akhirnya lupa untuk istirahat ya. Yang selanjutnya, hidup sehat dengan berolahraga tadi sudah, kemudian mempunyai lingkungan yang sehat, selalu disapu, membuang sampah pada tempatnya, jangan sampai ada genangan air, dan yang terakhir adalah berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Walaupun di masa pandemi tidak perlu panik karena kita ikhtiar secara lahir dan kita juga memohon pada Allah, jadi ikhtiar secara batin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas, dunia pendidikan juga kembali normal, kalian bisa kembali bersekolah di SMP Negeri 2 Mojo secara tatap muka ya. Anak-anak sekalian, kebersihan perorangan di dalam rumah itu selalu kalian patuhi ya. Cucilah selalu tangan Anda, ini tadi mencuci tangan dengan sabun. Setiap bangun tidur, habis buang air, ketika mau makan ya, sesudah makan. Nah ini secara rutin dilakukan. Teratur mandi, walaupun mungkin kalian pagi tidak harus ke sekolah, tapi usahakan ini nanti ketika daring, nah nanti siap dengan Bapak Ibu guru, kalian bangun pagi sudah mandi, sarapan, pakai seragam, bersiap di depan HP atau yang punya laptop bisa menggunakan laptop, siap daring dari Bapak Ibu guru mengikuti pelajaran ya. Nah, ini sehingga orang yang sering mandi itu bisa terhindar dari berbagai penyakit seperti infeksi kulit, ketumbe, jerawat dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki. Nah ini ketika keluar rumah memakai sendal ya, jangan sampai tidak beralaskan, di situ nanti banyak kotoran atau mungkin paku. Nah ini paku yang berkarat itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan infeksi, ini bisa demam dan bahkan yang parah itu bisa sampai infeksi, demam, bisa meninggal. Kemudian yang terakhir itu selalu menyikat gigi secara teratur, terutama ketika selesai makan dan mau tidur ya. Jika buang air kecil maupun besar, biasakan di tempat yang telah ditentukan. Nah, mudah-mudahan kalian semua sudah punya kamar mandi atau WC, jadi jangan buang air kecil atau besar di sembarang tempat. Yang keenam adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, jangan meludah sembarangan, terutama di lantai. Apabila bersin atau batuk, tutuplah mulut ya. Terutama ini karena di masa pandemi
masker. Ini jadi maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu, seperti itu ya. Kemudian rajin mencuci spray sarung bantal minimal 1 minggu sekali. Jemurlah kasur dan bantal Anda, jangan sampai sangat apek sekali. Nah, itu nanti sangat berpengaruh pada kesehatan kita ya. Bersihkan dan lantai dipel setiap hari sehingga perabot-perabot yang ada di dalam rumah itu tetap bersih, sehingga jika lingkungan tetap bersih itu membawa kesehatan untuk diri kita. Oke anak-anak sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf sekali anak-anakku ya jika selama Ibu menyampaikan materi ini banyak hal yang salah kata atau terlewatkan atau mungkin kurang jelas. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan kita secara daring maupun secara langsung, mudah-mudahan pandemi berakhir. Nah, itu bisa ditanyakan langsung, mungkin ada yang belum jelas kepada Bu ya. Terima kasih. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, terutama ya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Semoga pandemi segera berlalu, kalian tetap sehat, selalu semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sekian penyampaian materi kegiatan MPLS hari ini. Materi berikutnya akan disampaikan di hari ketiga. Cukup sekian dan terima kasih. SMP Negeri 2 Mojo adalah salah satu dari sekian banyak SMP yang ada di Kabupaten Kediri. Berdiri pada tahun 1996, mempunyai tanah seluas 9.143 meter persegi. Pada mulanya dipimpin oleh Bapak Sungkono, kemudian berganti kepemimpinan sebanyak 8 kali dan sekarang dipimpin oleh Bapak Juni Cahyono MPD. SMP Negeri 2 Mojo beralamat di Dusun Taman Sari, Desa Keraning, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Tepatnya berada di bantaran Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur. Dalam kepemimpinan Bapak Juni Cahyono MPD, SMP Negeri 2 Mojo mempunyai perkembangan dan kemajuan yang besar, sehingga dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Perkembangan sekolah sekarang ini semakin pesat dalam program pendidikan. Tidak terkecuali SMP Negeri 2 Mojo yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata pada tahun 2018 untuk mewujudkan siswa-siswi yang beretika dan bermoral dalam menjaga lingkungan sekitar serta mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dan ideal. SMP Negeri 2 Mojo merupakan sekolah pilihan masyarakat dari setiap lulusan siswa-siswi SD di Kecamatan Mojo untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah pertama. Selain itu, karena letak sekolah yang berada di lereng Gunung Gelis, paling selatan, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, maka banyak siswa-siswi SD dari daerah dataran tinggi bersekolah di SMP ini. SMP Negeri 2 Mojo selalu meningkatkan mutu pembelajaran setiap tahunnya. Maka, SMP Negeri 2 Mojo menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dinilai dapat memunculkan lulusan yang berguna dalam masyarakat dengan didukung oleh tenaga pendidikan dan kependidikan yang terlatih dan profesional dalam proses pembelajaran.
Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran dan menambah semangat belajar siswanya, SMP Negeri 2 Mojo dilengkapi oleh beberapa fasilitas. Di antaranya,
Untuk memfasilitasi bakat, memberikan pengalaman bermasyarakat maupun berorganisasi bagi siswa-siswinya, SMP Negeri 2 Mojo memberikan fasilitas ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan PMR. SMP Negeri 2 Mojo memiliki kurang lebih 750 siswa setiap tahunnya. Dengan usaha yang diberikan siswa-siswinya, tidak heran jika sekolah ini mempunyai segudang prestasi yang diraih mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi, sehingga mendapatkan status akreditasi sekolah A. SMP Negeri 2 Mojo sebagai sekolah standar nasional mempunyai visi unggul dalam mutu, dilandasi disiplin, iman, dan takwa. Tentu, untuk mewujudkannya diperlukan usaha yang keras dari semua yang terlibat di dalamnya.